Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamunya pasti baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe di bawah ya, karena subscribe-an juga gratis ya. Dan untuk subscribe-an kamu akan sangat membantu Sora dan Sora berterima kasih banget. Oke, kita akan memulai pembacaan hari ini adalah dengan sebuah tema yang masih terbayang-bayang wajahmu sepanjang waktu. Wow, ada seseorang yang masih terbayang-bayang wajahmu sepanjang waktu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Mari kita doakan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Oke. Orang ini adalah orang yang sebenarnya ketika pertama kali awal suka sama kamu atau dekat sama kamu adalah orang yang langsung dekat sama kamu pada awal kalian berkenalan. Ya, bisa saja ada orang yang langsung kamu kesemsem sama dia atau dia langsung kesemsem sama kamu. Ya, kesemsem tuh langsung gimana ya? Langsung kayak suka gitu ya. Orang ini itu juga cenderung orang yang terkadang sangat sibuk dalam pergerakan hidupnya dan orang yang terkadang sering sekali terburu-buru. Ya, tipenya memang set-set sih, tapi kadang-kadang terlalu set-set artinya terburu-buru. Ya. Oke, yang berikutnya. Energi dari seorang divine maskulin sangat-sangat kuat. Ya. Orangnya ingin bernominasi, orangnya bisa agresif, orangnya bisa tidak mau kalah, dia merasa dia sudah banyak sekali pengalaman, ya. Dan orangnya itu ada yang tipenya mungkin kebapaan ya, atau berusia lebih tua memang daripada kamu, atau memang berjiwa lebih tua daripada kamu. Energi dari divine maskulin ini sangat kuat. Tapi dengan energi divine maskulin yang sangat kuat ini bisa menjadi seseorang yang juga secara tidak langsung punya charming tersendiri ke kamu sebenarnya. Ya. Berikutnya kita lihat. Ya. Orang ini tuh bukan orang yang sebenarnya sangat-sangat asing dari kamu ya. Orang ini adalah seseorang yang punya kenangan-kenangan sama kamu. Ya, orang ini juga bisa saja orang yang senang segala sesuatu yang berbentuk kenangan, barang-barang yang mungkin old, jadul, sesuatu yang unik ya, kuno, itu bisa jadi sesuatu yang dia sukai. Tapi di sini artinya orang ini pernah punya satu rekonsiliasi sama kamu di masa yang lalu. Ya, kalian bisa saja adalah teman sekolah dulu, teman kerja dulu bareng, bekas tetangga, bekas teman sepermainan dan yang lainnya. Jadi bukan seseorang yang sebenarnya sudah nggak asing lagi sama kamu sebenarnya ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sangat suka yang namanya berkumpul. Orang ini sangat suka yang namanya happy pesta gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia merasa banyak sekali keseimbangan sebenarnya yang sebelumnya dirasakan sama kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orang ini juga sangat berfokus terhadap bagaimana mempergunakan uangnya dengan maksimal. Dia senang sesuatu yang mahal, dia senang sesuatu yang fancy, itu juga ada ya. Yang berikutnya, di sini ya ada sisi dia yang dia ketika berbicara dia ingin didengarkan, bicaranya bisa tajam, bicaranya bisa sarkas gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini sebenarnya orangnya juga orang yang cukup pintar sebenarnya dari segi pikiran, analisa dia juga cukup kuat. Oke, itu ciri-cirinya dia. Lalu ada apa sebenarnya dia sama kamu sampai sekarang kok dia masih terbayang-bayang wajah kamu, bagaimana situasi kalian dalam berhubungan ini ya. Oke. Orang ini adalah seseorang yang sangat bersosialisasi ya. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya sangat suka berkompetisi ya. Kalau yang Sora lihat. Jadi tambahan lain adalah banyak dari mereka yang sangat bersosialisasi dan suka kompetisi. Selain daripada itu ya, orang ini itu memang tipe orang yang kadang-kadang membingungkan karena sering sekali terjadi yang namanya kode-kodean ya. Jadi kamu kadang-kadang pun masih bingung sebenarnya sama orang ini ya. Orang ini kadang-kadang suka ada kode tersembunyi, terselubung yang kamu mesti pinter-pinter untuk bisa membaca isi hatinya atau perasaannya atau isi pikirannya ya.
Dan orang ini ada yang suka keluar-keluar nongkrong gitu ya, ada yang beberapa suka minum ya, tapi ada juga yang dalam posisi ekstrim, bisa saja punya masalah dengan minum-minum ya, mabuk-mabukan gitu. Itu ada, tapi tidak semua ya. Dan apa namanya, hubungan dengan orang ini itu banyak sekali dia itu situasinya berantakan dan banyak sekali drama dalam hidupnya dia. Ya. Artinya hidup dia itu memang berantakan, hidup dia memang complicated, dan hidup dia memang rumit. Oke. Kita akan coba lihat apa sih sebenarnya masalah yang mungkin ada di antara kalian atau bagaimana situasi kalian pada saat ini. Oke. Yang pertama adalah sebenarnya orang ini itu sangat butuh bantuan kamu. Jadi sekarang sebenarnya masih memikirkan kamu pun karena dia memang sebenarnya masih butuh bantuan kamu. Entah itu secara moral, entah itu secara perasaan dan energi, waktu, tenaga, dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang ini dengan posisi dia butuh dibantu dan dia berasa dia butuh ditolong. Artinya bisa saja orang ini tuh sudah banyak, kamu tuh sudah banyak banget membantu orang ini. Ya. Meskipun dia berusaha menciptakan bahwa diri dia itu sebenarnya baik-baik saja, gitu ya. Tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Jadi dia bersembunyi di balik kelihatan baik-baik aja, padahal dia lagi nggak baik-baik saja. Kamu sebenarnya sudah banyak sekali mendengar rumor-rumor atau gosip-gosip mungkin ya soal apa yang sedang terjadi sama dirinya dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Atau justru ada beberapa dari mereka yang berusaha untuk ya membuat gosip-gosip untuk menarik perhatian kamu. Ya, jadi kayak berusaha membuat rumor-rumor soal kamu, ngomong di dalam lingkungan kamu dan sebagainya. Ya. Orang ini itu seperti pingin direkognisi lagi sebenarnya sama kamu. Ya, karena kan Sora udah bilang kan, orang ini sebenarnya masih butuh atensi dari kamu, masih butuh kamu untuk menyadari keberadaan dia. Karena mungkin sekarang kamu udah cuek, udah nggak komunikasi dan sebagainya. Dan orang ini sebenarnya masih punya perasaan bahwa tahu ya kamu selama ini telah melakukan banyak hal lebih daripada apa yang sebenarnya dia layak untuk dapatkan. Ya. Kamu itu banyak sekali melakukan effort untuk dia, makanya dia tahu ketika dia butuh bantuan pun kamu akan selalu bisa nolong dia. Dan sebenarnya ada keinginan dia untuk bisa bereunian kembali. Ya. Dia kepingin bisa menjalin komunikasi kembali. Tapi kita coba lihat di sini. Apa sih yang sebenarnya menjadi isu sebelumnya di antara kalian? Apa isu di antara kalian? Yang pertama adalah ada isunya tentang masalah pergerakan. Ya, ini bisa saja ada hal-hal yang kamu berharap dia bisa lakukan. Inisiatif dari dia, tindakan dari dia yang kamu ekspektasikan atau yang diharapkan itu tidak terjadi. Ya, jadi di sini mungkin kejelasan hubungan, pergerakan hubungan mau ke arahnya kemana juga bisa, atau paling tidak ada hal yang dia lakukan lah. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini, kamu ingin masuk Ace itu kan satu awal yang baru, kamu ingin ada awal yang baru, pergerakan yang baru sama hubungan ini. Cuman itu tidak terjadi. Jadi di sini ada pergerakan-pergerakan yang diharapkan, pergerakan besar yang diharapkan tidak terjadi itu bisa, karena ini adalah yang jadi isu ya. Jadi mungkin kamu sudah lama menunggu untuk hubungan bisa masuk ke babak lain. Mungkin ada yang sudah janji untuk ketemu kamu. Mungkin ada yang sudah janji untuk datang ke kamu. Dan itu semua tidak terjadi. Dan di sini adalah tentang apa yang sebenarnya kamu melihat di sini. Kesungguhan hati dia. Gitu. Apa yang sebenarnya dia mau dari kamu, dari hubungan kalian. Itu yang jadi isu sebenarnya. Gitu loh. Apa sih yang sebenarnya dia mau? Apa sih yang sebenarnya harusnya dilakukan gitu loh. Kenapa kok dia pasif gitu? Sedangkan kamu sudah lama menunggu, kamu sudah berharap ada kepastian dari dia. Jadi di sini ada ketidakjelasan gitu loh dari energi gitu loh. Jadi mungkin aja ada yang ngomong ya, tapi pergerakannya tidak seiringan dengan ngomong gitu. Ini adalah kartu-kartu dari namanya pergerakan aksi. Jadi orang ini mungkin saja banyak teori, tidak ada aksinya, tidak ada tindakannya, pergerakannya gitu. Kan? Dan keraguan-raguan ini semakin memperkuat bahwa masalah di hubungan kalian adalah sikap dia yang penuh dengan keraguan-raguan, dualitas, sebentar mau, sebentar enggak. Maaf ya, ada suara dari luar dari tetangga Sora. Lingkungan Sora tuh tetangga Sora senang banget bikin sesuatu. Sora nggak tahu kenapa. Ya, tapi ya namanya juga masih hidup bertetangga, harus di ngertiin. Ya.
Dan ini weekend, mungkin mereka pengen bikin sesuatu ya. Tolong dimaklumi, tolong jangan diserang. Saya nggak punya studio sendiri, kecuali kamu pengen sponsorin saya studio ya. Jadi di sini ada sikap dia yang penuh dengan keraguan-raguan, ketidakjelasan, dualitas ada di sana antara mau nggak mau, atau ada pilihan orang lain atau kamu. Yang pasti di antara dua hal, atau antara kerjaan sama kamu, atau antara orang tuanya sama kamu, keluarganya sama kamu, karena mungkin nggak dapat izin dan sebagainya. Artinya dualitas di sini sangat kencang, oke? Tapi sekarang kita mau coba lihat, ya, kenapa sekarang dia masih terus-terusan mikirin dan terbayang-bayang terus soal kamu. Di sini dia merasa bahwa hati dia tidak dan pikiran dia tidak sepenuhnya bisa terbebaskan dari kamu. Masih ada kemelekatan hati dan pikiran dia ke kamu. Masih ada memikirkan, dia belum bisa sepenuhnya lepas dan lupain kamu. Makanya terbayang-bayang terus, paham nggak? Meskipun dia ingin berusaha untuk melepaskan itu, tapi tidak bisa, ya. Dan di sini dia merasa bahwa dia belum bisa menerima sepenuh-penuhnya bahwa mungkin hubungan sudah berakhir, kamu meninggalkan dia, atau memang kalau surat di sini kita coba lihat ya, kamu ngapain ya? Kalau surat di sini, kamu memilih untuk memperjuangkan apa yang kamu mau. Kamu memperjuangkan, jadi gini. Kalau dia nggak bisa bertindak, kamu bertindak untuk dirimu sendiri. Kamu membela dirimu sendiri. Kamu berusaha mengejar yang kamu mau, gitu loh. Jadi kamu berusaha untuk ya sudah. Kalau memang bukan itu yang kamu mau, gitu loh. Aku harus pertahankan diri aku sendiri, gitu loh. Ya, karena kamu berusaha tegas sama dirimu, gitu loh. Jadi mungkin kamu menjauhi dia, gitu loh. Kalau soal lihat di sini ya. Nah, di sini seperti dia merasa bahwa dia belum bisa let go kalau dia kehilangan kamu, itu yang pasti. Ya. Dan di sini dia merasa bahwa ada perasaan merasa bersalah karena dia tidak cukup bersikap sama kamu dengan baik dan kurang bersikap bersyukur atas kehadiran kamu dalam hidupnya dia. Ya. Jadi masih kepikiran terus karena dia rasa kayak harusnya aku bersyukur ya ada kamu di dalam hidup aku, gitu. Ya. Dan di sini masih ada energi juga kepasrahan, gitu loh. Dia tuh tidak bisa melawan pikiran dia sendiri yang masih kayak memikirkan kamu terus. Akhirnya dia cuma bisa pasrah, gitu loh. Karena kalau soal lihat di sini, dia tidak bisa mengontrol pikirannya dia yang masih terus mikirin kamu. Ada kerinduan, ada kepikiran karena merasa bersalah dan rindu, itu kombinasi. Dan di sini dia masih terattach sama kamu, ya. Masih ada hubungan, masih ada relasi yang terattach ke kamu, ya. Dan dia masih merasa terkoneksi sama kamu, gitu loh. Ya, ini koneksinya sangat kuat. Dan balik lagi masih mikirin kamu karena dia juga ragu apakah keputusan aku sudah tepat untuk meninggalkan kamu atau tidak memilih kamu, ya. Under the deck-nya ada kejujuran dan ada keraguan. Artinya dia menyadari bahwa dia belum sepenuhnya terbuka dan jujur banyak hal tentang perasaan dia ke kamu, ya. Dan dia merasa bahwa harusnya aku jujur, ya. Artinya di sini dia tahu bahwa kamu sudah sangat jujur dan terbuka sama dia, tapi ini juga bisa saja menandakan bahwa dia itu banyak gak jujur sama kamu. Di satu sisi dia banyak manipulasi, jadi dia masih kepikiran terus, merasa bersalah, ya. Dan banyak hal yang mungkin belum jujur dia ungkapkan terbuka sama kamu, masih banyak unek-unek, ya. Dan masih banyak keraguan, gelisah, galau, mikirin kamu, gitu loh. Dan dia karena masih merasa aku belum keputusan final untuk bisa let go kamu, ya. Dan di satu sisi memikirkan kamu membawa kedamaian tersendiri buat dia. Ada satu perasaan ketenangan karena dia tahu kamu seseorang yang bisa diandalkan, sayang dia, dan segala yang dia butuhkan itu ada di kamu. Dia sebenarnya butuh bantuan kamu, kan Sora udah ngomong di sini, dalam banyak hal. Mungkin dalam kerjaan dia, mungkin dalam hatinya dia. Apa yang sebenarnya dia rasakan, ya? Apa yang sebenarnya dia rasakan ke kamu? Oke. Orang ini itu sebenarnya punya banyak masalah dengan isu, ya, dengan keluarganya. Jadi di sini sebenarnya merasa di sini banyak yang salah satu tantangan terbesar adalah dari keluarga. Mungkin tidak ada restu keluarga atau memang keluarganya masih bermasalah, gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi hubungan kalian banyak dipengaruhi oleh isu tentang keluarganya. Mungkin dia masih sibuk ngurusin keluarganya juga, dan keraguan-raguan dia juga karena situasi keluarganya atau tidak ada restu dari keluarganya.
Di sini ada chemistry yang kuat dari perasaan dia ke kamu. Ya, dia merasa ada magnet kuat yang membuat dia merasa tertarik sama kamu, makanya dia masih mikirin kamu. Wow. Ikatan relasi tadi di atas di kartu ini bersama dengan kartu soulmate semakin memperkuat bahwa ada ikatan jiwa di sana. Ya, dan under the deck-nya, ya, ada perpisahan yang sebenarnya dia tidak siap. Ya, ada perpisahan yang sebenarnya tidak dia siap. Karena sebenarnya masih ada hal-hal yang mau dia bicarakan sama kamu. Meskipun hubungan ini mungkin sulit untuk tetap berlanjut, dia merasa masih banyak hal yang mungkin harusnya aku sampaikan atau harusnya kalian bicarakan. Ada unfinished business yang memang membuat dia makin terus kepikiran kamu. Di satu sisi juga mungkin kamu terus kepikiran dia gitu. Paham nggak maksudnya Sora? Ya. Jadi dia tahu bahwa hubungan ini mungkin susah untuk terus jalan, tapi harusnya ada pembicaraan yang benar-benar selesai dengan fair ya. Karena di sini kan energi stagnannya gede nih. Energi pergerakannya kurang gitu. Nah, untuk kalian para divine maskulin terjebak dalam situasi ini, kurang berani untuk bergerak, kurang berani untuk mengambil tindakan, silahkan naikkan aura karismatik dan bold kamu dengan energi dari Brave Lion Bracelet. Ini adalah energi dari gelang singa yang berisi tentang energi kekuatan, energi support, energi kejantanan, keberuntungan dalam kerja, dan karisma sebagai seorang gentleman tuh gimana sih? Ini gelangnya, ini harganya 200.000. Oke. Ini batunya kristal asli ya, ini cat eye, yang ini hematite. Fungsinya semua ada di Instagram, ada juga di kolom community. Oke. Dan di sini ada kalung dari, untuk yang teman-teman feminim, ada kalung dari heart ya. Healing heart untuk kalian yang banyak mengalami trauma dan kekecewaan yang polanya sama. Sora sudah program ini dengan energi, dengan pemutus dari tali trauma yang berulang. Ya, dengan harapan kamu berhenti untuk mengalami hal-hal yang sama berulang, menaikkan energi karisma dan aura, dan menyembuhkan hati kamu dan cakra hati kamu. Ya, ini sudah Sora booster dengan energi healing. Ya, Sora bukan pakai kodam ya teman-teman. Sora bukan aliran dukun. Ya, aku nggak pakai kodam, nggak pakai jin, nggak pakai pesugihan, susuk dan teman-temannya. Jadi stop berpikir bahwa kalau beli gelang ini kamu nanti dikejar-kejar sama orang. Sora bingung sih sampai sekarang. Sora nggak pernah ketemu sama orang yang sampai dipelet yang kayak gitu banget gitu. Kalau ada, kasih tauin Sora siapa sih orangnya. Sora pingin tahu ya. Sora merasa itu nggak sehat sih. Kamu tergila-gila dikejar-kejar bukan karena dia suka, bukan karena dia nyaman, karena terhipnotis. Apakah itu yang kamu mau? Dan ini adalah energi dari Butterfly Soul Bracelet. Dia energi ketenangan, energi cinta kasih, memutus energi negatif ya. Dan Sora sudah booster untuk lebih bagus positif auranya ya. Menarik energi cinta kasih dan kelemah lembutan. Dua-duanya sama, tapi ini khusus buat trauma yang Sora booster banget besar ya. Ini harganya 165.000. Cukup pakai satu aja, nggak usah pakai 3, 5, kecuali mau koleksi ya, atau buat cadangan. 165.000 ya. Semuanya adalah batu kristal asli yang kondisinya adalah import dan Sora handle langsung. Ya, untuk pemesanan silakan. Ya ampun, aku udah sampai doer ngomong pemesanan di Instagram Sora_tarot atau di link di bawah. Tinggal diklik di kolom deskripsi, ada linknya ya. Jadi kamu yang masih nanya fungsinya apa, cara pemesanannya bagaimana, itu sudah pasti tidak menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semua video Sora. Kenapa? Karena kalau tahu, kamu akan tahu Sora udah jelasin sejelas-jelasnya. Kalau kamu pergi ke YouTube-nya Sora, nah ini kan ada video nih, ya. Nah, terus di sini ada yang namanya judul. Nah, kamu klik ini di bawahnya nih, more. Ya, more. Nah, untuk konsultasi berbayar, pembelian gelang, kupu-kupu dan sebagainya, silakan klik di sini. Dia akan langsung menggiring kamu ke tuh. Ya. Untuk pembelian produk silakan DM via Telegram. Nih, klik di sini langsung nyambung ke Telegramnya Sora. Oke, paham ya? Itu dari Sora. Oke, silakan ya.
kalau mau pesan, berhubung stok masih ada, karena ini barang teman-teman, ini ada waktunya habis stoknya ya. Sora nggak tahu kapan dia habis, dan Sora nggak tahu sampai kapan Sora bisa bikin ini, karena Sora kerjakan sendiri dengan energi healing. Sora kerja ini benar-benar fokus untuk teman-teman yang Sora ngerasain banyak banget yang tahun-tahun ini mungkin saat-saat ini butuh banget untuk di healing. Silahkan untuk dibeli ya. Kita akan lanjutkan. Kamu juga bisa kasih hadiah untuk orang kok, itu nggak ada pantangannya. Kita akan coba lihat ke depannya akan seperti apa. Apakah ada energi pergerakan dari dia? Ke depannya akan seperti apa? Hap. Di sini kalau Sora lihat ada energi pergerakan, tapi masih jauh atau masih lama. Kenapa? Karena di sini masih ada hal-hal yang dia utamakan dulu yang lain. Kenapa? Dia butuh kestabilan hati dan dia butuh banget untuk mikirin banyak hal sebelum ke kamu. Dan dia menunggu juga suasana hati dia lebih tenang ya. Walaupun di sini seorang merasa apakah relationship ini mungkin untuk lanjut, sejujurnya agak berat ya. Oke? Karena terlalu banyak keributan untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Ya. Artinya hubungan ini kalau dilanjutkan apa ya, kayak kontras banget gitu loh. Nanti kalau ribut mulu, kalau happy mulu. Itu yang Sora lihat. Dan kadang-kadang kalau terlalu kontras ini bisa nggak sehat ya gitu loh. Paham nggak? Jadi meskipun hubungan ini mungkin tidak berakhir sama-sama atau mengalami sulit untuk sama-sama, ini terserah gitu loh. Kenapa? Karena kalau mau dipaksa maju, hubungannya kontras, ntar ribut, ntar happy, ntar ribut, ntar happy, begitu terus ekstrim hubungannya. Kalau nggak hitam putih gitu, ekstrim, paham kan? Kalau happy banget, kalau ribut mulu. Hubungan ini masih mungkin ada terjalinnya relasi atau komunikasi mungkin sebagai teman, sebagai ya menjalin tali silaturahmi, whatever you name it. Dan kalau kamu memang masih mau ya silahkan, kalau nggak mau juga nggak dipaksa, jangan serang Soranya ya. Dan silahkan kalau marah-marah langsung ke orangnya, oke? Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dari di mana butuh yang namanya perubahan, butuh yang namanya adjustment. Jadi orang ini ingin menenangkan dulu dirinya, situasi sudah lebih kondusif, pikiran dia sudah lebih tenang, kamu juga mungkin sudah lebih tidak emosian dan sebagainya, ya. Hubungan ini akan beralih nanti dengan harapan bisa lebih baik. Tapi ya di sini ada ingin lagi buat dia menjalin koneksi sebenarnya. Ya, walaupun memang tidak disarankan untuk balik lagi. Kalau Sora lihat di sini paling tidak ada penyelesaian dari pembicaraan dari hati ke hati. Tapi Kak Sora, aku tetap mau sama dia. Ya silahkan kalau kamu mau maksa. Cuman kalau dari kartunya Sora cuma bacain bahwa hubungan masih mungkin kontak untuk memperbaiki hubungan, tapi kalau untuk dijalankan relasi agak sulit karena kontrasnya sangat kuat. Itu yang Sora dapatkan energinya. Tapi dari sini banyak pembelajaran kok. Banyak hal yang bisa direnungkan, banyak hal yang bisa diperbaiki, banyak bisa lebih memahami. Konsep belajar untuk memahami gitu. Ya. Tambahan pesannya dari sini apa? Kita coba lihat. Kan? Jangan melakukan kesalahan dua kali yang sama. Ya, jangan sampai nanti merasa bahwa aku ditipu dan segala macam. Ya. Jadi belajarlah dari pengalaman ini. Ya, jadi Sora lihat tidak semua relasi itu memang kadang-kadang berakhir untuk sama-sama, tapi lebih kepada untuk proses pembelajaran. Sora tidak akan melihat kapan dia akan datang ke sini, ya. Tapi di sini ada energi dari angka berapa ini? 17, ya. Terus habis itu ada angka 6 dan angka 14, 6, 17. Itu bisa berarti angka, bisa berarti bulan, bisa berarti tanggal, bulan, mungkin minggu. Tapi kalau Sora lihat di sini, ini adalah periode yang terbaik untuk saling merenungi dan melepaskan. Soulmate tidak selalu harus berakhir bersama-sama. Kalau memang untuk berjalan untuk saling memberikan pembelajaran ya sudah, ya. Yang pasti koneksi itu sudah jelas ada, ya. Biarlah hubungan ini bisa selesai untuk kamu melanjutkan hidup kamu, dia melanjutkan hidupnya dia. Itu sih kalau dari Sora, ya. Astrologi yang terlihat ini banyak sekali didominasi oleh Aries, Leo, Sagittarius. Itu sangat kuat sekali ya energinya.
Terus ada juga energi dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Dua itu yang Sora lihat dominan dalam pembacaan. Kita akan coba lihat untuk alfabetnya. Ada F, A, U, L, F, Y, D, Z, M, L, V, S, W, N, dikit lagi ya, U, S, dan M. Silakan ya boleh di pause untuk di zoom alfabetnya biar lebih jelas di sini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ditunggu untuk yang mau konsultasi pribadi, mau belajar baca kartu, mau belanja, semua ada di Sora. Ya, khusus untuk orang yang serius dan berpositif attitude dan positif, perilakunya positif, bicara yang positif, ya. Dan yang serius-serius aja. Jadi jangan buang waktu Sora dan jangan buang waktu kamu. Ya, sampai kita ketemu.